Kana Nabi yaktasala minal janabah faghasala yadayhi. Cuci tangan. Jadi cuci tangan dulu sebelum ngapa-ngapain. Walaupun ini hukumnya sunnah, sama seperti Nabi bangun tidur. Itu sama seperti Nabi bangun tidur, itu cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kenapa? Li'anna la nadri aina batat yadu. Karena kita nggak tahu di mana tangan kita ini tidur. Mata boleh merem, tangan piknik ente begitu. Maka disuruh cuci tangan. Selanjutnya setelah cuci tangan, apa yang dilakukan lagi? Maka Nabi itu ini misalnya ini kan ada dua nih. Ini saya praktekin ala hadis dulu ya. Nanti ada metode-metode yang diperbolehkan di luar hadis. Ada. Walaupun mukhalifun li sunnah tapi tidak menyalahi. Pada intinya nih saya simpulkan dulu di awal. Pada intinya mandi junub itu adalah ta'mimul ma' ala jami'il badan. Bagaimana cara meratakan seluruh air ke anggota seluruh badan. Itu udah intinya. Cuman bedanya harus ada niat. Maka hadis yang kita baca tadi, setelah Nabi cuci tangan, itu apa yang dilakukan selanjutnya oleh Nabi? Kita ngapain? Enggak, saya nggak mandi ini. Biar sedikit aja. Nah, setelah yang dilakukan oleh Nabi cuci tangan, itu adalah selanjutnya Nabi faghasala farjahu, nyuci kemaluan. Habis cuci tangan, cuci. Nah, cuci kemaluan itu sebelum kita wudu. Jadi kemaluannya itu yang setelah mengeluarkan sperma kental. Permainnya kental apa encer? Nah, itu diusap dulu. Kebanyakan kita nyuci sperma dulu. Nabi itu cuci tangan dulu baru cuci sperma. Cuci kemaluan atau cuci sperma. Nah, setelah cuci sperma, tapi baru selanjutnya adalah wudu. Nah, inilah yang nanti jadi khilaf ulama. Apakah setelah mandi junub wudu lagi atau tidak? Bagi yang ikut praktek ini nggak wudu lagi cukup terkena air. Jadi sabunnya itu setelah badan kita kena air dulu semuanya, baru kita pakai sabun, baru kita pakai sampo. Silakan. Karena sabun sama sampo itu bukan untuk mengangkat hadas, hanya membersihkan. Laksana Nabi dulu pegang tembok atau tanah, debu itu sama orang Arab dipakai untuk jadikan sabun seperti orang kita di Indonesia. Untuk membersihkan dari lendir-lendir dan lain sebagainya. Kalau kirain junub paham banget. Nah, setelah setelah tuang air, apa Nabi? Nabi itu rambut nih, menggosok rambut. Jadi ambil air lagi Nabi itu, lalu rambutnya itu, ini misalnya ambil air, rambutnya digosok, bukan cuma dituang, digosok sela-sela ini. Supaya apa? Supaya usul sya'an, tempat tumbuhnya rambut itu sampai. Nah, ini yang khawatir nih kita. Jangan sampai nauzubillah min dzalik orang yang salah mandi junub lalu kemudian diazab di kubur. Nah, maka itu rambut itu harus disela-selain. Setelah rambut itu kena air, baru disampoin, baru kita sambil sela-selain. Ini nggak masalah. Tapi kalau rambut belum kena air kita sampoin duluan, ini yang jadi masalah. Nah, habis rambut baru kita siram lagi, lalu endingnya Nabi cuci kaki. Ya, ulama jadi khilaf tuh di syarahnya, apakah cuci kaki itu menjadi kewajiban atau tidak. Nah, ternyata cuci kaki itu karena Nabi mandinya di atas tanah, gitu. Maka tidak ada kewajiban mencuci kaki setelah mandi junub semuanya air kena. Nah, semua air kena, udah kita mau selesai, nggak perlu cuci kaki lagi. Kalau seandainya bawah kita bukan tanah, beda kalau bawah kamar mandi
Tapi kamar mandinya masih tanah apa enggak? Keramik. Nah itu kalau masih tanah baru kita cuci kaki lagi selesai. Ini yang dilakukan. Di hadis berikutnya intisarinya adalah Nabi pernah mandi bareng Aisyah. Sweet apa enggak? Saat Taufik berapa tahun udah nikah? Udah pernah mandi bareng sama bini? Jack udah pernah mandi bareng sama bini? Kamu bini? Kalau soal romantis kalah kita mandi. Panjangnya tidak sampai 70 cm itu enggak 2 pula. Nah, apa maksud saya? Kalau dia 2 pula, ente bisa ciduk buang ciprat nggak masalah. Karena idza balagal ma'u kullatain lam yahmilul khabas. Air kalau sudah sampai 2 pula itu nggak dianggap air mustahmal. Tapi yang persoalan kalau kita punya ember kecil kayak gini atau ember kecil kayak gitu, ini kan nggak sampai 2 pula. Atau kita punya kolam pendek nggak sampai 2 pula, maka ini jangan sampai air yang kita angkat balik lagi jatuh ke jelas ya Mas ya. Nah kalau embernya kecil kita angkat airnya, kita mandi. Jangan sampai air yang kita tuang ke atas kepala kita itu kembali ke sini, supaya nggak dihitung ini air mustahil. Beda kalau kita modelnya buka keran kemudian buang, ini nggak mustahil, nggak ada yang mustahil orang kita ngambil dari keran, ya kan? Buang, nah begitu. Nah kemudian setelah meratakan, ini yang dilakukan sama Nabi. Dalam riwayat berbeda-beda. Ada riwayat menyatakan Nabi tangannya fadarabaha bil ard biturab karena sahabat turab. Ini misalnya nih tanah, kan Nabi namanya tanah. Itu tangannya ke tanah. Ada yang bilang tangannya ke dinding. Setelah mengguyurkan tadi tuh, tangannya ke dinding. Nah, ada yang bilang kalau di dalam syarah Bulughul Maram Muhajirin itu, kalau orang sekarang dimaksudkan adalah dengan sabun. Kalau dulu praktek itu menyentuh ke bawah Nabi, maka sekarang setelah air tuh jadi begitu. Inilah yang saya bilang tadi, kesalahan yang pada umumnya terjadi. Bukan sebelum air udah disampuin, bukan. Setelah air ini sudah kita anggap rata dituang, nah itu kan sambil lihat gitu. Jadi itu sambil lihat ya tadi, setelah wudhu cuci kemaluan, angkat air, itu niat. Aku niat mandi junub mengangkat hadas besar. Ya, aku niat mandi junub mengangkat hadas besar. Nah, itulah pertama kali basuhan. Nah, tangan kita tuh kita gerakin. Tangan kita itu kita gerakin. Lalu kemudian setelah tangan kita gerakin, baru kita ambil sabun. Inilah tempat sabun yang pas dan tepat, bukan di awal sebelum badan kita atau tubuh kita terkena air. Jadi sabunnya itu setelah badan kita kena air dulu semuanya. Ini nggak wudhu lagi cukup. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan setelah mencuci kemaluan itu langsung Nabi wudhu. Ya wudhu seperti biasa. Ya wudhu seperti biasa. Muka, kumur semuanya praktek wudhu yang udah biasa. Terus baru setelah itu Nabi baru mulai mengguyur badannya seluruhnya. Jadi itulah yang dibilang pendapat hadas besar sudah mengangkat hadas kecil, karena Nabi mencuci kemaluannya di awal, lanjutkan oleh wudhu. Yang terjadi kita ya udah kagak wudhu, seluruh mandi dari awal gosoknya kesini mulu lagi. Nah sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh ulama dengan mengikut hadis lain, man massa farjahu falyatawadda. Orang yang megang kemaluannya walaupun dia lagi mandi junub, kalau dia pegang sampai di akhir falyatawadda, maka hendaknya dia. Nah, maka teori Nabi yang Nabi anjurkan, wudu dulu, kemaluan dulu dibasuh atau dicuci dulu. Itu kalau belepetan ke paha aja. Belepetan ke paha, cuci dulu itunya. Pegang dulu kemaluannya, baru dia wudu, lakukan wudu. Ya, ini
kita udah nggak wudu, pegang kemaluan dari awal sampai akhir. Nah ini makanya yang menjadi kekhawatiran ulama, nanti dia akan masuk kategori orang yang hadasnya besar terangkat, tapi karena megang kemaluannya masih terus sampai di akhir, sehingga hadas kecilnya nggak dianggap terangkat. Gitu. Jadi dia harus wudu lagi, baru dia boleh sholat. Maka praktek Nabi, kemaluan dulu dibersihkan, lalu Nabi Muhammad adalah wudu. Nah setelah wudu itu adalah yang diambil air ya, air. Ini kalau model kamar mandinya begini, ini misalnya ember, ini perhatikan, ini ember yang kurang 2 kula. Ember yang kurang dari 2 kula adalah 70 kali 70 aman. 70 panjang, 70 lebar, kali 70 semuanya kotaknya itu dianggap 2 kula. Kalau kurang dari itu ukurannya meragukan, dianggap 2 kula. Walaupun bukan ember lah, kolom kecil. Tapi ukuran tinggi, lebar, panjangnya tidak sampai 70 cm itu enggak 2 kula. Nah, apa maksud saya? Kalau dia 2 kula, ente bisa ciduk buang ciprat nggak masalah. Karena idza balagal ma'u kullatain lam yahmil